Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, mohon berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, materi kita hari ini adalah research question. Ya, jadi jika di materi video sebelumnya kita sudah belajar apa itu riset, ya, ciri-cirinya dan lain sebagainya, maka sekarang kalau kita memulai sebuah riset, yang pertama harus kita buat apanya. Beberapa orang kadang salah, beberapa orang kadang mikirnya yang pertama harus dibuat adalah judul, yang harus dipikirkan judul. Tidak, jangan mikirin judul dulu, ya. Judul itu belakangan, ya, jangan mikirin judul. Terus apa? Yang paling pertama itu ya topiknya apa. Itu jelas topiknya apa. Jadi misalnya coba ditonton di channel ini, ada video saya tentang riset penelitian di ilmu komputer dan sistem informasi. Jadi bahwa ada banyak sekali topik riset di ilmu komputer misalnya. Contoh ada data mining, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, keamanan informasi, artificial intelligence gitu ya. Dan banyak lainnya gitu. Nah, Anda tentukan dulu topiknya di mana. Ya. Misalnya, oke, saya senang mau topiknya di sistem pakar, ya, expert system. Udah. Nah, setelah topiknya terus apa? Judul. Enggak, judul nanti, masih belakangan judul. Lalu apa setelah topiknya jelas? Yaitu research question, ya. Pertanyaan risetnya apa? Pertanyaan risetnya apa kalau gitu? Ya. Nah, kadangkala bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan. Jadi bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Kalau pernyataan berarti research statement. Ya. Research question. Umumnya orang bilang research question. Jadi itu pentingnya research question. Jadi research question itu penting. Kenapa? Karena dia memformulasikan langkah, ya, atau memformulasikan banyak hal. Ya, sebentar saya pinjam, mau pakai pulpen dulu nih, bentar. Oh, belum. Lambat, oke. Ini. Kita pakai warna merah. Oke. Yang pertama, menentukan arah riset Anda. Jadi, kalau udah riset questionnya mantap, jelas, maka ketahuan. Jadi mau ngapain Anda itu. Ya. Semakin jelas riset question Anda, maka semakin jelas arah riset Anda. Nah, kan dia berupa pertanyaan, berarti harus dijawab kan? Bagaimana cara menjawab riset question itu? Pertanyaan risetnya gimana cara menjawabnya? Ya. Nah, untuk menjawabnya berarti ya disiapkan langkah-langkah untuk menjawabnya. Berarti gara-gara riset question juga menentukan metodologi yang akan digunakan. Ya, termasuk metodenya, tool-toolnya, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, research question itu penting untuk menentukan metodologi yang akan digunakan untuk menjawab research question itu. Ya, untuk melakukan risetnya supaya questionnya terjawab. Pertanyaan risetnya. Misalnya pertanyaan risetnya gini, bagaimana pengaruh penggunaan customer relationship management terhadap keuntungan perusahaan misalnya. Berarti kan itu kan berupa pertanyaan. Berarti harus dijawab gimana caranya, ya disiapkan langkah-langkah metodologinya. Tentu saja metodologinya yang sesuai untuk research question tadi. Kalau research questionnya beda, metodologinya mungkin beda lagi. Gitu. Makanya penting ya research questionnya jelas. Yang berikutnya adalah menjadi alat ukur apakah risetnya itu berhasil atau enggak. Jadi suatu riset, suatu penelitian disebut berhasil kalau apa? Kalau riset questionnya terjawab. Gitu. Berhasil terjawab enggak riset questionnya? Kalau berhasil terjawab, ya berhasil risetnya.
Kalau nggak terjawab ya belum berhasil berarti. Hati-hati ya, kadang gini, saya pernah pengalaman dulu punya mahasiswa ya. Dia penelitiannya kira-kira pengenalan wajah ya, pengenalan pola ya, pola wajah. Jadi dia ingin bikin sistem dia supaya kalau dimasukkan foto seseorang ketahuan, oh namanya Budi, foto yang lain namanya Joni gitu ya, pengenalan wajah gitu ya, analisis citra seperti itu. Nah, lalu pertanyaan risetnya ya, riset questionnya kira-kira begini dalam penelitian itu, dia bagaimana lupa saya. Kira-kira ya performa algoritma X dalam pengenalan wajah gitu. Jadi dia ingin tahu kalau pakai algoritma X untuk pengenalan wajah itu gimana. Ya, udah lama sekali loh. Waktu tahun-tahun 2004-2005 rasanya. 2007-an lah gitu. Udah lama sekali. Nah, kemudian selesai dia melakukan riset ya, dia udah gunakan metodologi yang sesuai untuk menjawab itu. Didapat hasilnya ternyata. Ya, kesimpulannya ternyata oke, kalau saya mungkin harus kasih pengantar dulu. Kalau pengenalan wajah itu ya, atau pengenalan pola pada umumnya, pengenalan wajah, pengenalan sidik jari gitu ya. Itu kan ada ada nilai tertentu, misalnya kalau berhasil sistemnya mengenali 75 wajah dari 100 wajah yang ada, berarti 75%. Berarti ketepatannya atau akurasi sistem itu 75%. Ya, kalau berhasil mengenali ya, mengidentifikasi 90 dari 100 foto yang dimasukkan berarti 90%. Gitu. Ya, kira-kira begitu gampangnya. Oke. Jadi ada akurasinya. Nah, kebetulan pas dia pakai algoritma X untuk pengenalan wajah pada sistem dia itu, akurasinya nggak nyampe 50%. Cuma 45% kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu bukan sidang, kalau seminar. Maka dia agak menangis, makanya dia merasa penelitian dia gagal. Nah, hati-hati nih. Menurut Anda gagal nggak? Pertanyaan riset dia kan adalah bagaimana kinerja penggunaan algoritma X terhadap pengenalan wajah. Ya, ada parameternya, salah satunya misalnya akurasi. Ya, setelah dia kerjakan, di ujung penelitian dia didapat ternyata akurasinya kalau pakai algoritma X 45%. Ya. Berarti gagalnya 55%. Berhasil maksudnya ketika mengidentifikasi sistemnya 45% teridentifikasi, 55% mungkin tidak kan gitu. Banyak tidaknya kan gitu. Pertanyaannya adalah gagal nggak riset anak ini? Nah, jangan gara-gara cuma 45% maka dianggap gagal. Tidak. Berhasil, penelitian dia berhasil. Berhasil apa? Loh kok berhasil? Akurasinya cuma 45%. Udah berhasil. Pertanyaan risetnya kan bagaimana kinerja algoritma X terhadap pengenalan wajah. Dan dia tunjukkan ternyata kinerjanya cuma 45%. Ya sudah, itu berhasil. Berarti secara tidak langsung dia mau ngasih tahu ke peneliti-peneliti berikutnya, jangan pakai lagi nih algoritma jelek gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk mengukur suatu riset berhasil atau enggak, hati-hati. Gampang sebenarnya, yaitu apakah riset questionnya terjawab atau enggak. Nah, itu pentingnya riset question ya. Jadi riset question harus jelas karena akan menentukan arah riset Anda mau ngapain gitu ya. Menentukan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian Anda, langkah-langkah apa yang Anda digunakan dalam penelitian Anda agar question dalam riset Anda itu terjawab, dan menentukan apakah riset Anda berhasil atau tidak. Nah, secara tidak langsung, riset question juga mengekspresikan tujuan riset Anda. Jadi dari riset question akan ketahuan tujuan risetnya apa gitu. Kan tadi misalnya riset questionnya bagaimana kinerja penggunaan algoritma X terhadap pengenalan wajah. Tujuan risetnya apa?
Ya udah, tinggal diubah aja kalimatnya. Apa tujuannya? Mengetahui kinerja algoritma F terhadap pengenalan wajah, kan gitu. Sederhana, sebenarnya sederhananya gitu, meskipun mungkin Anda bisa buat lebih elegan ya. Itu contoh sederhana, tapi gitu. Dari research question kita bisa tahu tujuan riset ini ngapain. Nah, sekarang beberapa literatur, beberapa buku kadang atau beberapa skripsi, beberapa karya ilmiah kadang kita lihat ada juga yang namanya hipotesis. Nah, apakah harus ada suatu penelitian hipotesis? Enggak juga. Yang wajib itu research question. Hipotesis boleh ada, boleh enggak. Bedanya apa sih? Kalau hipotesis itu sifatnya lebih spesifik ya daripada research question. Biasanya hipotesis itu untuk mengekspresikan relationship ya antar variabel. Gitu ya. Nah, biasanya untuk bikin hipotesis harus didukung dengan theoretical rational teori yang cukup lengkap ya, yang valid, yang cukup lengkap. Kalau nggak ada teori pendukungnya untuk membuat hipotesis itu, maka hipotesisnya sebaiknya jangan dibuat. Misalnya teorinya kurang sufficient gitu ya, belum ada gitu, belum valid gitu atau belum apa, itu jangan. Contohnya gimana sih? Misalnya Anda ingin penelitian lalu ternyata dibuat hipotesis bahwa leadership berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-government di pemerintahan. Saya ulangi, leadership ya atau kepemimpinan berpengaruh positif. Jadi dia buat gini, hipotesis 1, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesuksesan penerapan e-government di pemerintahan, misalnya begitu. Dia bikin hipotesis itu. Dari mana dia bisa bikin hipotesis itu? Misalnya saya ketik di sini aja lah. Ya, biar sorry. Mana tadi? Nah, bisa saya ketik di sini ya. Misalnya dia punya hipotesis. Hipotesis satunya dia buat begini ya. Leadership berpengaruh. Cari kameranya bisa dulu. Sini aja lah. Berpengaruh positif terhadap kesuksesan penerapan e-government gitu aja lah ya. Nah, untuk bikin hipotesis ini, dia mesti di atasnya itu cerita dulu berbagai macam teori pendukung yang udah dia baca, yang mengemukakan betapa pentingnya leadership. Jadi harus ada teori-teori dulu dia bahas di atasnya ini, baru menuju ke hipotesisnya. Jadi nggak sekonyong-konyong tiba-tiba ada hipotesis, nggak bisa. Ya, jadi kalau bikin hipotesis harus didahului dengan rational teori yang mantap. Ya, dia harus banyak baca, dia harus buat. Misalnya dia temukan ada orang yang bilang leadership sangat penting pada sistem informasi, bla bla bla, atau ada e-government tergantung dari leadership dan seterusnya, maka dia bikin kesimpulan, oke. Dia bikin hipotesis leadership berpengaruh positif terhadap. Nah, seperti itu. Itu hipotesis. Ya, bisa banyak dalam penelitian, mungkin hipotesisnya ada 1, ada 2, apalagi kalau dia menguji suatu model gitu ya, model misalnya pakai Anda nanti coba cari ada TAM misalnya teknologi acceptance model atau apa dan seterusnya gitu ya. Oke, nah jadi hipotesis lebih spesifik dan harus didukung oleh teori yang bagus ya, seperti itu. Boleh ada, boleh enggak, tergantung risetnya seperti apa ya. Kalau pengujian model biasanya ada hipotesisnya. Sebelum diuji ya ada hipotesisnya kan, nanti setelah diuji akan dihitung apakah ya hipotesisnya diterima atau tidak. Oke. Nah, tadi saya bilang di depan semakin jelas riset questionnya semakin bagus risetnya.
Semakin tidak jelas riset Anda, maka semakin bahaya itu penelitian. Riset questionnya nggak jelas, maka nggak tahu. Jadi harus pakai metodologi apa? Nah, metodologinya nggak tahu, nggak jelas. Lalu mau ngapain riset ini, langkah-langkahnya? Terus nanti kesimpulannya gimana? Udah makin nggak jelas aja. Jadi riset question itu penting. Ya, semakin nggak jelas di awal, ya akan semakin hancur-hancuran itu risetnya. Ya. Nah, dari manakah riset question bisa Anda dapatkan? Ya, nggak dari mana-mana. Dari diri Anda sendiri. Ya, dan dari pergaulan Anda. Loh, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini. Coba lihat salah satu video di channel ini, di judulnya kalau nggak salah riset penelitian di ilmu komputer dan sistem informasi. Saya sampaikan bahwa topik riset, kan tadi riset question didahului dengan pilih topik ya. Nah, topik riset itu bisa Anda cari dari apa? Pertama, ada 3 waktu itu saya sampaikan di video itu ya. Yang pertama dari dunia kerja. Misal Anda kerja, Anda temukan problem, nah di situ Anda punya topik, wah begini nih. Nah dari situ Anda bisa rangkai riset question. Kemudian atau dari pertemuan ilmiah, conference gitu ya, webinar, ya seminar gitu ya. Anda ketemu, diskusi dengan orang akademik, lalu Anda dapat topik, Anda bikin riset question. Atau yang terakhir, dari literatur. Dari literatur. Literatur apa nih? Ya literatur ilmiah. Ya, ada jurnal, ya, ada proceeding gitu ya. Coba Anda cari kalau Anda belum tahu apa itu jurnal, proceeding, searching aja lah di Google, Wikipedia apa itu gitu ya. Karena ilmiah, ya. Anda baca, lalu Anda menemukan ide dari situ untuk penelitian Anda. Ya, topiknya apa gitu ya. Terus bikin riset question-nya. Begitu. 3 hal itu sumbernya. Mungkin ada yang lain, tapi saya senangnya 3 hal itu. Nah, jadi saya bilang tadi di awal, memang semua penelitian diawali dengan pilih topik. Tapi nanti topik harus dipersempit menjadi riset question yang fokus, yang jelas. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, perlu Anda ketahui kadang-kala penelitian juga, riset question juga dipengaruhi ya dari sifat risetnya gitu ya, pendekatan risetnya. Kalau pendekatannya kuantitatif itu berarti kuanta. Ya, kuanta itu angka-angka. Ya, berarti penelitiannya mengolah angka-angka. Kalau penelitian kuantitatif, ya, kuantitatif dulu nih ya. Itu biasanya yang mana kuantitatif? Ini ya, kuantitatif. Itu dari awal riset question-nya udah fokus. Ya, udah jelas riset question-nya dari awal. Ya, udah mantap, maka dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau udah ada riset question kan, pertanyaan risetnya ini, ya langkah berikutnya ngapain? Dijawab. Ya dijawab kan riset question-nya. Nah, untuk menjawab gimana ya, tentukan gimana cara menjawabnya atau langkah-langkahnya atau apa metodologinya. Nah, metodologi itu bagian dari suatu tempat besar namanya riset design. Ya. Jadi kalau udah ada riset question-nya jelas, ya udah tinggal dia lanjutkan dengan bikin riset desainnya, lalu dia lakukan risetnya. Terusin aja beres. Nah, kalau peneliti kualitatif, ya, itu biasanya diawali pasti riset question dulu, tapi biasanya riset questionnya masih kadang-kadang agak-agak vague, unclear itu, belum terlalu jelas, ya, karena wajar karena dia sifatnya kualitatif, natural. Atau coba Anda ingin tahu ciri-ciri penelitian kualitatif, silakan di channel ini saya ada video kuliah khusus tentang kualitatif riset, seperti itu. Nah, kalau penelitian kualitatif itu kan saya sampaikan di video yang lain bahwa cirinya salah satunya bahwa topiknya itu ya kadang berkembang selama proses riset itu dilakukan. Ya. Karena dia kan menemui suatu dinamika yang sulit diprediksi, beda dengan kuantitatif ya. Kalau kualitatif kan ketemu manusia. Mungkin di awal di atas meja atau di awal-awal proposal risetnya, riset questionnya begini. Pas udah di lapangan, oh ternyata tanggapan manusianya agak berbeda. Tanggapan di lapangan, objek pengamatannya berbeda. Individu yang diamati agak di luar
perkiraan. Nah, itu kan akan mengubah-ubah gitu ya, adjustment gitu. Maka kadang-kala mungkin juga mengubah riset questionnya, dan nggak masalah. Itu memang sifat dari penelitian kualitatif. Jadi memang topiknya kadang berkembang ya. Tapi biasanya diusahakan menjadi lebih fokus ya, lebih fokus. Gitu. Tapi riset questionnya mungkin berubah, nggak masalah karena penelitian kualitatif memang begitu. Nah, sekarang tadi di depan bahwa emang diawali dengan topik. Kalau udah ada topiknya baru dipersempit ya, dipersempit menjadi riset question. Buatlah riset questionnya. Nah, caranya gimana mempersempit ini supaya jadi riset question? Ya pertama Anda membaca literatur yang banyak, examine, bukan sekedar read ya, membaca, memahami, menganalisa. Ya. Lengkaplah baca literatur yang banyak. Topiknya apa? Data mining. Anda buka database tempat pencarian karya ilmiah ya, database indexing misalnya apa? Google Scholar. Bukan Google biasa ya, Google Scholar. Lalu kemudian ada apa misalnya Science Direct atau IEEE Explorer. Ya, atau di websitenya Perpusnas ya. Nah, itu kita bisa daftar gratis untuk cari di banyak topik riset. Anda cari misalnya data mining, enter, downloadin semua, baca. Ya, nanti dari situ mungkin ada ketertarikan Anda. Pertama, untuk bikin riset question gampang. Pertama, replicate aja. Ya, mereplikasi. Mengerjakan ulang riset sebelumnya dengan sedikit perubahan. Misal dia pengenalan wajah pakai algoritma X. Di dalam algoritma X misalnya ada parameter tertentu. Misalnya ada variabel A dan B. Nah, dia misalnya A-nya 3, B-nya 2. Nah, Anda ubah kalau A-nya jadi 4 dan B-nya 5 gimana ya gitu. Nggak masalah. Kan beda. Pak sama-sama pakai algoritma X, Pak. Sama. Pengenalan wajah juga sama. Foto yang dipakai juga sama. Nggak masalah. Saya cuma mengubah kalau variabelnya begini gimana ya. Kan ada bedanya tuh. Nggak masalah. Terutama untuk S1 itu nggak masalah. Ya, setidaknya nanti kan mungkin di kesimpulan riset Anda bisa katakan atau di dalam diskusi riset Anda ya di bab 4 ya, hasil pembahasan bisa Anda sampaikan. Dengan riset yang Anda baca sebelumnya itu gimana? Anda lebih baik atau lebih buruk atau gimana kan gitu. Yang berikutnya adalah explore unexpected finding. Mengeksplorasi sesuatu yang ditemukan temuan yang tidak diharapkan. Ya. Jadi biasanya kalau penelitian pakai algoritma ini bagus, tapi kalau untuk wajah oriental kok kurang ya misalnya. Atau data mining secara teori kalau pakai metode ini bisa, tapi kok enggak ya? Kok ada data yang aneh ya? Nah itu jadi pertanyaan riset. Ya apalah misalnya untuk mencari penyebab datanya aneh ya, atau bagaimana mengatasi data pencilan seperti itu ya. Nah kemudian atau yang berikutnya bikin riset question gampang, ikuti aja saran yang ada di dalam penelitian yang Anda baca itu. Anda kan baca karya ilmiah, baca paper, baca jurnal, punya orang. Di dalam suatu jurnal kan biasanya ada bagian introduction, bagian metodologi. Coba Anda lompat bagian kesimpulan dan saran. Anda baca. Sarannya maka penelitian ini dapat dikembangkan dengan cara gini. Ya udah itu jadi riset question Anda aja. Gampang kan? Ya. Atau yang berikutnya extend, perluas saja. Oh, misalnya tadinya dia mengetahui yang gampang aja misalnya contohnya media sosial yang paling berpengaruh di Kabupaten Karawang, Anda ubah aja di Jawa Barat gitu kan. Lebih luas gitu ya. Seperti itu. Teorinya diperluas atau cakupannya diperluas dan sebagainya. Atau challenge finding ya. Menantang temuan yang diberikan oleh penelitian itu. Misalnya tadi mahasiswa yang saya ceritakan tadi dengan algoritma X ternyata ketepatannya hanya 45%. Ah masa? Nah Anda lakukan misalnya untuk men-challenge mungkin ada kesalahan dalam riset itu ya bisa aja. Ya riset questionnya begitu. Lalu specify, men-spesifik linking relation di antar variabel.
Nah, ini biasanya kalau berupa pengujian hipotesis. Ya, baca literatur banyak. Tadi kan kalau bikin hipotesis gara-gara baca literatur dulu banyak juga ya. Nah, lalu Anda bikin hipotesis, setelah banyak baca paper, kayaknya leadership berpengaruh positif terhadap kesuksesan penerapan e-government deh. Ya, mungkin Anda bikin di research questionnya ya bagaimana pengaruh gitu kan, leadership, ya leadership ya terhadap kesuksesan penerapan e-government gitu. Ya, dengan hipotesis ini. Ya, mungkin biasanya research question itu di awal bab-bab 1 biasanya. Ya, gitu. Nanti menuju ke ininya ada ininya. Gitu ya. Jadi yang pertama intinya rajin-rajin baca, dari situ Anda dapat ide. Jadi research question saya apa. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ngobrol ide Anda itu dengan orang lain. Yang mana? Yang knowledgeable, yang tentu saja Anda ketahui lebih berpengetahuan dari Anda tentang topik itu. Dosen pembimbing, dosen lab riset, kepala lab, ya, dosen senior yang udah biasa berkecimpung di topik yang sedang Anda sukai ini, gitu ya. Nah, terus ya biasanya jangan 1, 2, atau 3 lah untuk dapetin banyak opini, ya, supaya Anda banyak dapat pertimbangan. Berikutnya, apply to specific context, ya. Jadi misalnya Anda sudah punya topik riset, sistem pakar, misalnya pertanyaan risetnya bagaimana membangun sistem pakar untuk penyakit tanaman padi, terlalu luas, ya sudahlah dipersempit dengan metode forward chaining, misalnya begitu, kan? Karena ada banyak metode untuk sistem pakar, misalnya begitu ya. Atau yang gampang ya dari periodenya Anda persempit, waktunya, geografinya, misalnya tadinya masih bagaimana pengaruh penggunaan Facebook terhadap, jangan Facebook, sekarang lagi model nggak sih Facebook yang lagi rame apa sih? Instagram misalnya, pengaruh penggunaan Instagram pada terhadap kinerja akademik mahasiswa. Bentar dulu, mahasiswa mana? Terlalu luas itu, terlalu umum. Mahasiswa di misalnya mahasiswa di Jawa Barat. Wah, masih terlalu luas, nanti saya harus wawancara semua orang Jawa Barat. Mahasiswa di Universitas Indonesia misalnya begitu ya. Bisa dipersempit dengan begitu. Atau pilih subkategori atau subgroup ya, subkelompok atau kategori dari subkategori dari yang lebih luasnya. Sama ya, mirip dipersempit gitu ya. Intinya dipersempit. Jadi misalnya tadinya untuk seluruh pegawai di suatu organisasi, di suatu perusahaan, tapi Anda persempit hanya untuk pegawai bagian marketing saja misalnya begitu ya. Itu bisa. Supaya lebih tajam research question-nya ya, supaya lebih tajam. Misalnya analisis keamanan sistem informasi di STMIC ABC. Waduh, kalau STMIC-nya punya banyak sistem, apa semuanya mau dicek? Ya, dipersempit. Ya, misalnya analisis keamanan informasi sistem informasi akademik di STMIC ABC. Jadi sistem informasi akademiknya, sistem yang lainnya nggak diperiksa. Gitu ya, sistem keuangannya nggak, pokoknya siaknya aja gitu. Yang dimana tempat anak-anak lihat nilai, mahasiswa lihat nilai, atau dosen masukin nilai gitu ya. Gitu. Oke, kemudian tentukan tujuan riset Anda apa. Ya, supaya riset questionnya bisa nyambung. Ada tujuan riset itu ada 3, exploratory, explanatory, dan deskriptif. Ini apa? Ini saya ngutang dulu kalau di video ini nggak ada, tapi sudah ada saya upload itu di video lain. Coba Anda cari di channel ini, judulnya Research Design. Itu ada 3 jenis tujuan riset ya. Nah, atau yang ini gampang nih, ya, riset Anda applied atau basic research gitu ya. Ya, ini dengan Anda tentukan ini bisa mempersempit research question Anda ya, supaya lebih jelas. Jadi Anda fokusnya ke teorinya atau penerapannya gitu ya. Nah, apa itu applied research dan basic research? Ada di video lainnya, judulnya riset penelitian di ilmu komputer dan sistem informasi. Masih di channel ini, coba Anda lihat. Baik. Nah, kemudian Anda tadi kan harus dipersempit, karena harus diingat, riset itu kadang punya limitation.
batasan-batasan. Pertama waktu, ya. Waktu. Anda misalnya sambil kuliah sambil kerja, cukup nggak waktunya? Atau Anda harus lulus dalam waktu 6 semester? Harus lulus dalam waktu 1 semester, 6 bulan lagi. Bisa nggak ngerjain riset ini, memungkinkan nggak kan gitu. Jadi itu harus Anda pertimbangkan juga. Lalu cost-nya, ya. Ternyata harus ngambil ke banyak daerah seluruh Indonesia. Anda ada nggak uangnya untuk berangkat ke sana semua kan gitu kan? Jadi itu Anda harus pertimbangkan juga untuk membuat research question. Persempit, ya. Jangan terlalu luas juga gitu. Kecuali Anda punya waktu yang panjang, dana yang cukup, ya silahkan gitu ya. Terus periksa juga aksesnya ada nggak. Kadang-kala beberapa riset kan Anda udah bikin research question bagus-bagus nih, udah mantap gitu ya. Itu kemudian ternyata nggak mungkin dilakukan. Misalnya butuh approval dari pihak berwenang yang ternyata agak sulit. Misalnya medical record. Nah ini saya sebagai contoh, dulu saya punya kawan waktu proposal skripsi, ya research questionnya udah mantap. Ya dia kalau nggak salah tentang pengenalan penyakit TBC menggunakan jaringan saraf tiruan. Ya tentang itu kalau nggak salah. Redaksi research questionnya saya lupa, tapi intinya dia mau begitu, bikin sistem jaringan saraf tiruan untuk pengenalan penyakit TBC menggunakan citra ronsen. Jadi kan biasanya kalau baca hasil ronsen terus ditaruh di layar terang gitu kan, biasanya dokternya lihat gitu ya. Oh ini ada flag TBC nih, oh ini enggak gitu ya. Nah sekarang bisa nggak kalau kita bikin sistem komputernya yang menggantikan dokter itu gitu ya, jaringan saraf tiruannya. Nah dia begitu. Nah untuk bikin programnya, tentu saja programnya harus dilatih supaya pinter kan. Nah dia mencari data latih, data untuk penelitian dia tentu saja ke rumah sakit yang, atau kalau saya secara umum dulu berarti ke tempat yang menyediakan data ronsen. Data ronsen kan hanya ada di rumah sakit kan, foto ronsen. Nah, terus pas dia datang ke rumah sakitnya ya, salah satu rumah sakit ya, terus dia datang udah bilang mengambil data, ternyata susah, nggak bisa. Bukan rumah sakitnya pelit, bukan. Kenapa? Karena itu termasuk dalam rekamedik, dan rekamedik itu sifatnya rahasia. Kalau nggak salah hanya dokter dan pasiennya yang boleh tahu. Wah, nggak jadi. Jadi di tengah jalan skripsinya batal, ganti topik. Kasihan sekali anak itu memang. Udah kerja, udah datang ke rumah sakit berkali-kali bolak-balik. Ternyata nggak boleh. Nggak boleh minta foto ronsen gitu. Dia rumah sakitnya bilang kami ada datanya lengkap, si Budi ini foto ronsennya, si Joni begini, tapi nggak bisa kasih pada Anda karena ini medical record yang sifatnya rahasia, wah gitu ya. Atau itu ya batasan dari authorities ya, atau misalnya dari sisi etis nggak mungkin misalnya tentang orang telanjang atau gimana, mohon maaf gitu ya, dan lain sebagainya. Atau Anda sendiri nggak punya expertise tentang itu ya. Misalnya risetnya Anda mau tentang misalnya tentang kesenian, Anda padahal orang komputer, mungkin agak susah kalau kerjakan sendiri, mungkin harus join riset, itu masih mungkin. Ya, Anda pingin pengenalan misalnya pengenalan gerakan tari. Jadi kalau ada orang bergerak, nanti sistemnya bisa ngasih tahu ini tari apa gitu ya. Nah, Anda kan harus bisa ngerti tentang tari-tarian. Misalnya Anda nggak punya expertise ya, keahlian di bidang itu ya, itu berat. Kecuali Anda bisa meng-hire ahli tari atau bagaimana, atau join riset atau gimana gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa masalah yang terkait ketika membuat research question. Ini yang sering terjadi di mahasiswa nih. Pertama adalah dia udah bikin research question, ya, tapi research questionnya bersifat elevator speech problem. Apa itu? Ini kalau penjelasan panjang lebarnya begini. Tapi intinya apa? Jadi si anaknya nggak bisa jelasin, dia nggak bisa jelasin sendiri apa yang mau dia kerjakan. Ya, jadi ketika Anda sudah punya research questionnya, sudah Pak, mana?
Coba kamu jelasin pada saya, ini maksud riset questionmu apa? Panjang lebar dia cerita, masih nggak jelas juga. Nah, itu berarti elevator speech problem. Ya, jadi dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa maksud riset questionnya. Jadi dia sendiri yang jelasin aja nggak bisa gitu. Apalagi kita yang baca makin nggak ngerti. Ya, itu elevator speech problem. Jadi biasanya yang bagus itu riset question itu yang sederhana saja, pendek aja gitu, nggak usah panjang lebar. Oh, bagaimana? Makin panjang makin nggak jelas nanti. Ya, bukan berarti panjang pasti tidak jelas, tapi mungkin tidak jelas. Gitu ya. Jadi hindari elevator speech problem. Yang berikutnya adalah SWOT problem. Jadi bikin pertanyaan yang doesn't matter, nggak ada manfaatnya untuk orang. Jadi kalau pertanyaan itu terjawab, buat apa? Ya. Jadi misalnya ada riset questionnya adalah misalnya gini, how new technology, bagaimana teknologi baru, misalnya riset question Anda, bagaimana teknologi baru membentuk gaya kerja atau praktek kerja dari pegawai. Ya. Terus buat apa? Atau jangan how new, tapi apakah teknologi dapat mempermudah pegawai? Iya kayaknya, terus emang kenapa kalau iya? Nggak penting deh kayaknya. Jadi ibaratnya itu kalau riset questionnya terjawab nggak ada manfaatnya, nah itu hindari juga gitu. Ya, so what problem. Oke. Sebentar. Oke. Masalah berikutnya yang sering terjadi adalah solving the what problem. Riset questionnya terlalu luas. Seolah-olah mau menyelesaikan seluruh masalah yang ada, yang nggak mungkin. Dan makanya tadi diajarkan dari awal, riset question Anda kalau bisa ya narrow ya, sangat sempit, bukan sempit, maknanya tuh fokus ya. Tolong fokus gitu. Jangan solving the what problem. Ingin menyelesaikan semua masalah yang nggak bisa juga ya. Kemudian insolvability, nggak mungkin terselesaikan. Riset questionnya secara logika nggak akan terjawab gitu ya. Itu kadang suka terjadi, nggak usah. Ya, jangan seperti itu. Atau masalah yang berikutnya adalah riset question yang sifatnya multitude. Terlalu banyak. Pingin ini, pingin itu. Bagaimana mengapa ini? Apa yang wah, terlalu banyak riset questionnya. Ya, jangan gitulah. Skripsi itu satu aja riset questionnya cukup. Kalau S2 dua dong Pak. Enggak juga, satu juga nggak masalah. Ya. Yang penting sudah memenuhi kualifikasi sebagai sarjana. Kalau sarjana itu harus bagaimana? Kalau magister itu harus seperti apa? Nah, itu udah ada KKNI namanya ya, Anda cari ya di internet lah. Ada, itu pemerintah udah bikin KKNI. Kualifikasi masing-masing jenjang itu udah ada. Jadi bukan berarti kalau S3 harus banyak, enggak juga. Satu juga nggak masalah gitu ya. Ya, jadi jangan terlalu too many juga. Kalau terlalu banyak pertanyaannya nanti ada yang jadinya terlalu sempit, ada yang nggak relevan, terlalu luas, dan lain sebagainya. Contoh ya, mungkin ada pertanyaan nanti yang sifatnya obvious question. Ngapain ditanya lagi gitu? Misalnya gini, apakah ada tantangan dalam penggunaan IT? Ya ada. Ngapain diteliti? Pasti ada. Jangankan penggunaan IT, ngapapun hidup ini ada tantangan ya gitu. Apakah ada tantangan dalam penggunaan IT? Ya ada, nggak usah Anda lakukan riset. Ya, obvious, pasti ada. Atau irrelevant question. Pertanyaannya nggak nyambung banget gitu. Ngapain ditanyain? Misalnya gini, apa pengaruh cuaca terhadap gaji pegawai IT? Anda mau riset sampai botak juga. Gimana ini? Nggak relevan, ngapain?
Memang ada ngaruhnya cuaca dengan gaji. Jadi kalau musim hujan makin mahal gitu, gajinya makin tinggi gitu atau apa. Ya. Atau juga question yang sifatnya absurd question. Ya. Jadi pertanyaan yang nggak usah diteliti juga semua orang akan jawab tidak. Kalau ini kebalikan dari obvious ya. Kalau obvious kan ya iya, ya pasti ngapain diteliti. Kalau ini ya enggak lah, ngapain diteliti. Misalnya gini, apakah dunia itu datar? Nggak usah diteliti lagi, udah jelas bulat, ngapain. Apakah gula itu manis? Gula ngapain? Sorry, itu obvious ya. Kalau absurd itu adalah kebalikannya obvious ya. Jadi udah pasti tidak. Jadi ngapain bikin pertanyaan yang begitu? Atau definitional question. Jadi pertanyaan yang mana jawabannya ada di situ semua. Ada di dalam questionnya itu sendiri. Jadi pertanyaan yang jawabannya ada di dalam questionnya itu sendiri. Contohnya gini. Apakah konflik dalam teknologi itu dicirikan dengan adanya ketidaksepakatan? Ya iyalah, konflik itu apa? Ketidaksepakatan. Disagreement, ya konflik. Ngapain gitu ya? Jadi ini adalah jawabannya ada di pertanyaannya itu sendiri. Ngapain? Atau affirmation question. Ya. Contohnya gini affirmation itu. Can a decision support tool dapatkah sistem ya, saya sebut sistem atau alat pendukung keputusan. Apakah alat pendukung keputusan dapat dibuat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan? Saya ulangi, apakah sistem pendukung keputusan dapat dibuat untuk membantu pengambilan keputusan? Saya ulangi, apakah sistem pendukung keputusan dapat dibuat untuk membantu pengambilan keputusan? Ya dapat. Ya. Ngapain gitu. Nah, ini kadang sering terjadi nih di skripsi mahasiswa yang sering saya sidang, saya apa itu. Kadang gitu. Research question-nya ingin mengetahui apakah sistem penggajian dapat dibuat di perusahaan XYZ. Hah? Lah, kok ingin mengetahui apakah dapat dibuat? Ya pasti dapat dibuat, orang kamu kerjain, kecuali nggak kamu kerjain gitu. Kecuali nggak kamu bikin sistemnya gitu. Itu jangan jadi pertanyaan risetnya jangan gitu ya, itu kan affirmation question itu ya, pasti kan kamu bikin sistem penggajian ya namanya bikin ya pasti jadi, masalahnya jadinya benar atau enggak itu urusan lain, mungkin pertanyaannya Anda ubah ya, apakah dengan sistem penggajian yang baru dapat membuat apa-apa, itu masih oke, jadi ngukur pengaruh gitu ya, paham ya, jangan affirmation question. Oke. Nah, ini ada beberapa guiding question yang Anda bisa gunakan untuk bikin research question yang baik ya. Nah, tapi pada umumnya tadi hindari yang itulah. Ya, hindari obvious question, irrelevant question, absurd question, definitional question, affirmation question. Lalu juga jangan multitude, jangan terlalu banyak, jangan insolvability, jangan bikin pertanyaan yang nggak mungkin terjawab. Jangan solving the world problem. Wah, pertanyaannya terlalu megah, terlalu keren, seolah-olah menjawab semua permasalahan di dunia ini. Atau so what problem, pertanyaan yang kalau terjawab nggak ada gunanya. Emang kalau udah terbukti buat apa? Nggak ada gunanya, ya ngapain? Sia-sia risetnya. Atau elevator speech problem, pertanyaan yang segitu jelimetnya, seolah-olah keren, padahal Anda sendiri nggak bisa jelasin. Pertanyaan tuh simple aja, ya, simple saja, ya, pendek saja, simple. Nah, itulah pentingnya research question. Tolong Anda pahami dengan baik, ya. Oke, jika ada pertanyaan, ya, silakan Anda tanyakan di channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.